Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Adityawan, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Afif dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sanjaya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrul Rozaki dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Sauri. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safrul Rozaki. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi persyaratan dari tugas mata kuliah pemrograman 1, yang mana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana. Dan untuk kelompok kami, di sini kami membuat aplikasi perpustakaan yang mana kami namakan aplikasi perpustakaan Universitas Pamulang. Dan pada kesempatan kali ini, saya pribadi ditugaskan untuk membuat sebuah laman login dan register, yang mana sebuah laman login dan register ini merupakan salah satu hal penting dalam sebuah aplikasi. Bisa kita contohkan seperti halnya Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi di zaman sekarang yang memang memanfaatkan fitur-fitur login dan register dalam aplikasi mereka. Oke, di sini kan kita sudah membuat laman login dan register ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita membuat untuk urutan dalam membuat laman login dan register ini, kita membuat projectnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini kami membuat project dengan nama Safrul Rozaki _ perpustakaan Unpam. Safrul Rozaki di sini nama saya pribadi, yang mana saya diamanahkan untuk kelompok ini sebagai ketua dalam project perpustakaan Universitas Pamulang ini. Kemudian _ perpustakaan Unpam, yang mana nama aplikasi yang hendak kita buat gitu. Kemudian di sini kita sudah membuat package-nya ya teman-teman. Di sini kita bagi dua antara package image dan package perpustakaan, yang mana dalam image ini kita kumpulkan semua background ataupun icon-icon yang emang kita butuhkan atau kita buat untuk kita terapkan dalam aplikasi perpustakaan yang emang kita buat. Kemudian ada package perpustakaan. Di sini kita berisi tentang file-file yang memang sudah kita buat, kita bagi per kelompoknya. Di sini saya membuat laman login dan register ya teman-teman. Ini tampilannya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Laman login dan register ini kita buat dengan tujuan agar setiap user yang hendak mengakses aplikasi perpustakaan Universitas Pamulang, mereka harus mempunyai account terlebih dahulu. Dan untuk laman login dan register yang kita buat dalam aplikasi ini, kita hubungkan dengan sebuah database, dengan sebuah table yang namanya table login, yang mana nantinya setiap registrasi dari user akan terrecord dalam field table database yang emang sudah tadi kita buat. Seperti itu.
Mungkin kita langsung saja ke NetBee-nya ya teman-teman. Di sini kita sudah tadi membuat tampilan untuk menu login. Di sini kita membuat dengan sebuah panel, kemudian dengan label. Ini bisa kita lihat di sini ya, navigator teman-teman. Di navigator, di sini kita membuat dengan sebuah panel ya teman-teman, panel yang kita buat sebagai absolute layout di sini. Kemudian kita juga menerapkan sebuah BG atau background dalam sebuah label. Jadi sebelumnya kita sudah buat backgroundnya terlebih dahulu ya teman-teman, yang mana kita udah rancang bersama untuk tema background dari aplikasi yang hendak kita buat. Kemudian kita menggunakan button login. Kemudian kita menggunakan text field username dan password field di sini untuk password dan username ya teman-teman. Dan kita di sini juga menerapkan sebuah grid di sini, tulisan yang mana nantinya ketika kita klik ini ngelink ke laman register. Jadi alur pengerjaan dari aplikasi kita nantinya itu ketika kita sudah sudah mendouble klik aplikasi yang kita buat, itu kita akan diarahkan dalam sebuah aplikasi loginnya, yang mana kita diminta untuk menginputkan username dan password di sini, username dan password dengan text field dan password field ya. Yang mana ketika kita belum bisa atau belum register, belum mempunyai account, kita belum bisa mengakses atau login dengan apapun. Jadi sistem yang pertama atau alur yang pertama itu kita harus mempunyai account terlebih dahulu. Dan bagaimana kita mempunyai account? Kita mempunyai account dengan cara kita register terlebih dahulu di sini. Jadi ini untuk tampilan menu loginnya ya teman-teman. Kemudian kita ke file register, registrasi di sini saya namakannya. Di sini sama halnya dengan laman login ya teman-teman. Kita di sini juga menggunakan background yang sebelumnya kita sudah edit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita juga menerapkan tombol back, yang mana nantinya tombol back ini berfungsi ketika kita sudah register atau kita sebenarnya sudah mempunyai account, namun kita secara tidak sengaja mengklik untuk membuat account atau register atau create account tadi, kita bisa mengklik tombol back ini yang nantinya diarahkan ke laman login yang pada tampilan awal tadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal menginputkan username dan passwordnya gitu. Kita di sini untuk register kita membutuhkan nama kita, kemudian username, password dengan menggunakan nama dan username menggunakan text field biasa. Kemudian untuk password kita menggunakan password field teman-teman. Bedanya apa sih antara text field dengan password field? Kalau password field itu diperuntukkan untuk password ya pastinya, dan itu sistemnya seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lain, yang mana itu ketika kita mengetikkan password itu akan gak kelihatan gitu, invisible gitu lah ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan lah intinya gitu. Kemudian untuk ulang password di sini kita digunakan untuk mengulangi password yang emang kita sudah inputkan di awal ini, di sebelumnya. Nanti kita inputkan ulang di sini, kita ketikkan ulang. Lalu habis itu ada button register di sini. Ketika kita sudah pastikan bahwa data-data yang emang kita isi sudah sesuai sama data diri kita gitu, nanti kita register saja. Jangan lupa untuk username dan password kita hafalkan ya teman-teman, karena ini berguna untuk kita register nantinya seperti itu. Oke teman-teman, ini untuk
halaman register. Oke, ini untuk login dan registernya. Baik, di sini tampilan untuk PHP MyAdmin ya teman-teman. Di sini ada database dan di sini kita sudah membuat database dengan nama sama seperti nama project yang kita buat ya teman-teman, Safrul_Rozaki_perpustakaan di sini untuk nama database-nya. Kemudian kita membuat beberapa table yang ada isi field-fieldnya masing-masing di sini. Karena berhubung saya membuat laman login dan register, saya akan menjelaskan laman loginnya saja ya teman-teman. Di sini ya kita sudah membuat laman login ya teman-teman di sini dengan struktur nama, username dan password gitu. Dengan username sebagai primary key-nya gitu. Oke, dengan tipe tata semuanya varchar ya teman-teman. Kemudian di sini tadi sudah sempat mencoba register dengan satu nama. Kita coba hapus dulu ya teman-teman. Nanti kita coba register ulang. Oke, di sini jadi belum ada data yang memang terinputkan ya teman-teman. Nanti kita coba demonstrasikan untuk menu register dan loginnya. Baik, kita langsung saja ke NetBeans-nya lagi ya teman-teman. Di sini untuk menu atau laman loginnya teman-teman, coba kita run ya. Oke, ini tandanya berhasil koneksi ke database ya teman-teman. Kalau memang muncul notifikasi atau show message seperti ini, tandanya kita sudah berhasil terhubung dengan database yang memang tadi kita sudah buat. Kita bisa langsung oke saja. Oke. Nah, setelah oke, kita akan diarahkan ke menu atau laman login. Di sini kita diminta untuk menginputkan username dan password. Tapi karena kita user baru di sini, otomatis kita belum mempunyai account ya teman-teman. Dan gimana caranya biar kita bisa menginputkan username dan passwordnya, yaitu dengan cara kita register terlebih dahulu. Di sini ada keterangan don't have an account yet, create an account. Kalau kita memang benar-benar belum mempunyai account, kita bisa langsung klik create an account di sini. Kita klik. Nah, ketika kita sudah klik, kita akan diarahkan ke menu register ya teman-teman. Namun ketika kita sudah mempunyai account dan kita tidak sengaja mengklik create an account tadi, kita bisa langsung back ke menu login dengan mengklik tanda panah ini. Ini berfungsi untuk back ke menu login ya teman-teman. Jadi kalau kita yang sudah punya account nih, ternyata kita nggak sengaja klik create an account tadi, dan otomatis kan langsung diarahkan ke menu register ya teman-teman. Kita bisa langsung klik aja tanda panah ini dan nanti diarahkan ke menu atau laman login. Oke, karena di sini saya belum mempunyai account, saya create an account dulu. Nah, di sini coba, di sini ada empat data diri yang memang dibutuhkan untuk membuat account. Kita ada isi aja teman-teman. Nama saya Safrul Rozaki, kemudian username Safru, kemudian passwordnya 1 2 3 4 5 dan ulang passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, di sini kita langsung register. Kalau emang kita rasa data diri yang emang kita inputkan sudah benar ya teman-teman, kita bisa langsung klik register. Nah, registrasi berhasil. Di sini muncul show message lagi. Kita oke. Nah, nanti diarahkan ke menu login di sini dan bisa langsung kita cek di database apakah benar-benar sudah sudah terinputkan, sudah masuk dalam table login yang memang tadi kita sudah buat. Kita bisa langsung cek di database-nya ya teman-teman. Di sini kita coba refresh. Nah, di sini ada account
baru namanya Safru Rozaki, username-nya Safru dan passwordnya 12345 ya teman-teman di sini. Ini yang baru. Oke, sudah berhasil koneksi ke database, ke table login-nya. Bisa langsung kita balik ke NetBeans, kemudian account-nya. Di sini coba kita inputkan username dan password yang memang sudah kita registrasi dari di awal. Login-nya apa? Safru, kemudian passwordnya 12345. Di sini kita bisa langsung klik login. Nah, ketika kita berhasil login dengan account yang memang kita sudah register, kita akan diarahkan ke menu home atau dashboard dari aplikasi yang kita buat ini. Baik, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bagian menu login dan register. Tapi coba kita klik beberapa kemungkinan ya teman-teman. Beberapa kemungkinan yang terjadi ketika kita kan tadi sudah membuat account kan, tapi kita membuat account lagi dengan nama dan username yang sama. Itu gimana coba? Apa yang terjadi? Safru Rozaki, username Safru. Ini kan udah buat ini ya teman-teman. Passwordnya 12345. 12345. Apa yang terjadi ketika kita ganda atau membuat account secara double? Kita bisa klik register. Nah, di sini akan muncul pesan bahwa akun sudah ada. Jadi emang kita sudah membuat akunnya nih. Jadi nggak mungkin kita buat lagi account yang sama seperti itu. Oke, kita pakai saja. Dan gimana kemungkinannya ketika kita lupa username dan password atau kita salah menginputkan username dan passwordnya? Misal kita asal aja ya teman-teman, Ricky di sini misal, Ricky, passwordnya 123. Ini kan otomatis kita belum membuat akun dengan nama atau dengan username Ricky dan password 123. Ini apa yang terjadi ya? Kita bisa klik login. Di sini pasti akan muncul pesan error bahwa username dan password salah atau akun belum terdaftar seperti itu. Itu mungkin pengaplikasian dari laman login dan register dari aplikasi perpustakaan Universitas Pamulang yang memang kita buat. Selebihnya mohon maaf, itu cukup penjelasan untuk menu login dan register dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Sanjaya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman 1. Untuk kesempatan kali ini, saya ditugaskan dari kelompok saya yang dimana kelompok saya membuat aplikasi perpustakaan sederhana. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi ditugaskan oleh kelompok saya untuk membuat bagian desain dashboard dan about. Dan dari setiap icon yang saya buat akan nge-link ke tampilan menu yang tersedia di aplikasi tersebut. Saya akan membuka Adobe Illustrator dulu. Nah, di mana sini saya telah membuat tampilan about-nya. Nah, di sini juga ada tanda back. Nah, dari tanda back ini nanti akan saya linkkan ke tampilan awal, yaitu dashboard. Nah, di sini saya udah punya gambaran buat dashboardnya. Di sini ada tampilan daftar buku, nanti saya akan taruh di sini. Transaksi, anggota, data anggota, about, dan juga exit. Dari tampilan ini nanti saya akan masukkan ke NetBeans. Dan sini saya desainnya seperti ini, sama about-nya juga seperti ini. Dan di about ini ada nama-nama kelompok kita, profil kelompok kita. Saya langsung masuk aja ke NetBeans-nya. Jadi menu NetBeans ini, tampilan NetBeans-nya seperti ini. Saya menamainya home, jadi lebih gampang buat
teman-teman saya nanti untuk membukanya. Saya coba run di home. Sini saya sudah buat sebelumnya di NetBeans saya sudah buat, untuk GFrom-nya saya sudah buat, dan di setiap iconnya juga saya sudah linkkan. Dan di sini bisa lihat source code-nya atau sintaknya. Kita balik lagi ke GFrom-nya. Kita akan nge-run di dashboardnya. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya, dan di setiap icon ini akan nge-link ke tampilan menu sesuai nama iconnya. Di sini coba saya akan membuka about. Nah, ini sudah nge-link dia ke about. Nah, kalau kita back sini dia akan kembali ke dashboardnya seperti semula. Nah, kalau kita exit, selesai. Cuman di sini saya belum memasukkan database-nya, jadi setiap saya buka icon ini tidak bisa. Tapi di teman saya bisa dibuka, karena di saya untuk database-nya belum ada. Ini untuk tampilan data buku, ini untuk tampilan transaksinya. Transaksi atau peminjaman. Ini daftar anggota. Data anggota. Dan di sini yang tadi saya buat about. Nah, ini nama profil kelompok kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kelompok saya ini yang saya ditugaskan untuk membuat dashboard dan bot. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri. Saya di kelas 04 TPLM 002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yang dimana saya tergabung dalam kelompok yang beranggotakan Safrul Zaki, Muhammad Hilmi Afif, Hanif Adityawan, dan Ricky Sanjaya. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam video saya ini terdapat suara-suara bising, karena posisi rumah saya yang bertepatan di pinggir jalan raya. Ya, semoga dapat dimaklumi oleh teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi lanjutan dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu kami membuat sebuah aplikasi perpustakaan yang bernamakan Perpustakaan Unpam. Di sini saya akan membuka. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tabel data buku atau daftar buku. Saya akan merarap aplikasinya. Sebenarnya saya akan melihatkan source code-nya terlebih dahulu. Koneksinya hubungkan ke database bernama Safrul Zaki. Ini untuk menghubungkan tabel pada database sehingga dapat menampilkan data yang terdapat pada database ke aplikasi. Ini untuk tombol refresh, ini delete button, search button, save button. Jadi untuk edit button. Ya, di sini kan saya akan coba untuk merun aplikasi. Yuk. Ya, ini ya. Data dari database muncul di aplikasi yang harus sudah terhubung. Database sendiri beri nama Safrul Zaki yang sebagai ketua dari kelompok ini. Ini saya data buku, ya. Sebenarnya sudah sama dengan apa yang tertampil di aplikasi. Saya akan mempresentasikan
dari button yang ada pada tabel ini. Untuk versi pertama, saya akan mencoba misalnya mau menambahkan daftar data dalam database. Misalnya untuk ID bukunya 205, nama bukunya misalnya pemrograman C++. Pemrogramannya grafiknya dari misalnya dari Gramedia. Tahun terbitnya 2014. Sekarang save, ya, data tersimpan dan akan otomatis tertambah pada tabel yang ada. Itu pula pada database-nya. Jika di refresh, maka datanya sudah tertambah. Otomatis proses. Kemudian untuk menghilangkan ini kita gunakan tombol refresh yang menggunakan fungsi 0 sehingga akan memasukkan setiap field yang ada. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya saya akan coba button search. Jadi kita ingin mencari buku. Di sini saya menggunakan logika yang bila mana kita ingin mencari suatu buku, itu menggunakan ID dari buku tersebut. Misalnya ingin mencari buku Kalkulus, ID-nya 299. Cari, data temukan. Nah, maka data temukan muncul di sini. Dan bila ada yang ingin diubah atau diedit dari data ini, misalnya diubah dari 2017, klik tombol edit, data, maka data terupdate dari 2017. Terus lagi, kemudian untuk tombol delete, jika ingin menghapus data dari salah satu ini berdasarkan dari ID buku. Jadi misalkan ingin menghapus buku statistika lanjut, masukkan ID-nya dan baru tekan tombol delete, maka data telah terhapus. Ya, mungkin begitu. Ya, mungkin saja yang dapat saya presentasikan dari tabel data buku yang telah saya buat dalam kelompok ini. Untuk penjelasan secara komplitnya, rangkuman dari aplikasi ini yang sudah dibuat sudah menjadi file Excel yang bisa dijalankan dalam bentuk sebuah aplikasi utuh, nanti akan dijelaskan oleh teman saya pada akhir video. Untuk saya mungkin hanya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Adityawan, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen saya dengan mata kuliah pemrograman 1 pada program studi yang saya ambil. Pada kali ini saya membuat video ini dimandatkan dari kelompok saya untuk membuat JIPOM peminjaman buku. Ya, yang seperti kalian lihat semua di sini. Saya langsung saja saya menggunakan IDE NetBeans alat bantunya dan berupa juga MSQL. Kemudian apa aja sih yang saya taruh di JIPOM saya ini? Yang pertama, kurang lebih ada label berkisar 9 buah label. Kemudian saya taruh di sini ada text field sebanyak 6 buah. Lalu saya menggunakan 6 buah tombol atau button. Nah, masing-masing prosesnya saya akan tunjukkan. Yang pertama,
untuk settingan labelnya. Setelah itu klik kanan, edit text. Kita mau isi edit apa isinya. Terus kemudian untuk memberikan besar dan warna dari label di atas ini dengan cara klik kanan, masuk ke properties, lalu setting fontnya. Karena saya menggunakan Arial Black, ya sudah oke saja. Arial Black 20 pen dan warna. Kalau ingin mengubah warna di sini, klik OK. Karena saya sudah isi dengan warna hitam. Lalu proses yang sama pada setiap masing-masing label. Pertama masuk ke edit kalau ingin merubah nama labelnya. Kemudian untuk berikutnya saya isi untuk menyeting text fieldnya dengan cara masih sama dengan klik kanan, edit text, tulis nama yang sesuai dengan inginkan, dan masuk ke change variable. Change variabelnya ini saya isi dengan ID anggota berdasarkan dari label yang saya tulis untuk setiap masing-masing text fieldnya. Kemudian setelah itu saya isi bottomnya dengan cara sama, edit textnya untuk mempermudah atau mengingat bottomnya, lalu change variable dan nama variabelnya setiap masing-masing disesuaikan dengan bottomnya. Ada save, ada insert, ada refresh, edit, delete, dan exit. Kemudian saya memasukkan 2 buah table, dan masing-masing table ini sendiri sudah saya setting dengan cara klik kanan, masuk ke table and content, terus masuk ke kolom. Nah, tadi misalkan di sini untuk mengedit setiap nama-nama setiap kolomnya. Jadi sebagai contoh saja di sini ID anggota, nama anggota, terus nama buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Setelah itu close, dan untuk memberikan nama untuk dengan nama variabelnya, cara klik kanan, change variabelnya, saya tambah dan kedua saya isi nama table 1. Ya, kemudian setelah itu kita sudah setting seperti ini. Kemudian kita akan isi source code-nya dengan cara klik kanan, masuk ke event, terus action, dan action save button akan diarahkan ke bagian untuk mengisi source code-nya. Lalu tujuan dari saya mendatang untuk membuat JPOM peminjaman buku adalah bertujuan untuk membantu si user atau penjaga perpustakaan untuk menyimpan transaksi peminjaman buku di perpustakaan tersebut. Nah, sebagai contoh kita run saja prosesnya. Kondisinya di sini saya telah run, dan untuk mengecek sebagai contoh saya masukkan ID misalkan 19, lalu ID bukunya misalkan 07. Jadi saya akan Zaki biar punya itu besar sebagai contoh. Tanggal pinjamnya misalkan kita tulis tanggal sekarang 28 bulan 12 2021 dan akan dikembalikan tanggal 30 misalkan 2021. Save-nya berhasil. Nah, untuk edit misalkan kita ingin mengedit
sebagai contohnya kita cari buku, masukkan buku 07. Oke. Nah, data yang dicari telah ditemukan, misalnya menjadi buku besar, contoh saja, dan kecil. Oke. Ya, data yang diubah, nama bukunya tadi sudah masuk. Dan kita akan coba exit. Nah, berarti proses yang telah saya lakukan hasil telah dirun. Selebihnya jika ada yang kurang dalam penyampaian atau penjabaran materinya, bisa tolong isi kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Afif dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi syarat dari tugas mata kuliah pemrograman 1, yang dimana kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana. Dan untuk kelompok saya itu membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi perpustakaan Universitas Pamulang. Nah, untuk saya pribadi ditugaskan dari kelompok saya itu membuat sebuah data anggota. Sebelum kita mencoba mengaplikasikan aplikasi yang sudah saya buat, sedikit penjelasan bahwasanya yang dibuat saya ini adalah penginputan data anggota, yang dimana jika ada anggota baru yang ingin meminjam sebuah buku, mengunjungi perpustakaan Universitas Pamulang, kita akan input datanya, dan data tersebut akan tersimpan di database. Terus, apa saja sih aplikasi yang digunakan? Aplikasi yang digunakan itu saya menggunakan NetBeans. Yang kedua, kita support dengan database yaitu PHPMyAdmin. Untuk database sendiri saya sudah membuatnya data dengan nama ketua kelompok saya, yaitu saudara Safrul Zaki, underscore nama dari aplikasi kita namain dengan perpustakaan Unpam. Terus di dalam database ini saya membuat data. Nah, data ini adalah data anggota yang nantinya apabila kita mengeran atau kita menginput data dari sebuah aplikasi NetBeans, kita jalankan sebuah aplikasi NetBeans, dan nanti akan muncul data tersebut ke database. Akan muncul pada tampilan PHPMyAdmin. Di sini kita menggunakan 5 kolom, yang diantaranya yaitu ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, dan jenis kelamin. Baik, mungkin langsung saja untuk pengaplikasiannya. Pertama-tama kita pastinya buka aplikasi NetBeans dan kita membuat file, dokumen baru, project baru, yang dimana itu dinamain dengan aplikasi peminjaman buku dengan nama Safrul Zaki underscore perpustakaan Unpam. Pada bagian ini saya hanya membuat data anggota. Saya ditugaskan hanya membuat data anggota. Oke, sebelum itu pada tampilan desain kita harus membuat tampilan desainnya dulu. Pada dalam ECG form kita harus menampilkan atau membuat desainnya ini terlebih dahulu. Dengan cara kita masuk ke desain, itu lihat pada palette. Nah, pada desain ini kita ada yang namanya panel. Kita buat panelnya dulu, menyesuaikan, terus kita bikin backgroundnya. Setelah sudah membuat background,
dan lainnya kita kasih seperti nama anggota, ID anggota, alamat anggota, nomor telepon, jenis kelamin itu menggunakan label. Terus untuk kotak ini putih itu kita menggunakan text file. Kita menggunakan text file. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti ketika di run itu ini untuk menuliskan sebuah ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, dan jenis kelamin. Terus yang ketiga yaitu ada kita tabel. Nah, di sini ada tabel, terus kita buat yang nantinya berfungsi sebagai menampilkan data yang sudah save, yang sudah kita simpan, yang dimana kita juga menampilkan sebuah tabel atau kolom, 5 kolom, ada ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, jenis kelamin. Baik, untuk yang terakhir yaitu kita menggunakan tombol tombol button, yang dimana button tersebut ada search untuk pencarian, ada edit untuk mengedit data, sebuah data, ada save, dan juga ada refresh, ada delete, dan yang terakhir ada exit. Di dalam sebuah button ini kita memberikan sebuah sintak atau source code yang fungsinya untuk mengeling, atau nanti kalau misal kita membuat data baru, kita input data baru, kita tuliskan, terus kita save, nantinya akan muncul pada kolom tabel ini, dan nantinya juga akan terhubung pada database seperti itu. Baik, langsung saja, itu sedikit penjelasan. Yang selanjutnya coba kita pengaplikasiannya, kita klik saja pada JForm-nya, klik kanan, terus kita masuk ke run file, tunggu sebentar karena ini masih mengerun. Kita coba pengaplikasiannya dulu. Tunggu sebentar, masih loading ya teman-teman ya. Oke, nah untuk tampilannya dia seperti ini. Saya membuat bagian data anggota. Nah, di sini sudah ada beberapa anggota, contohnya ada 3 ID anggota dengan ID 090909, terus lainnya seperti ini. Ini sebuah contoh data yang sudah saya buat. Terus kita coba bikin data baru. Kita memakai ID anggota. Oh ya teman-teman, ID anggota di sini kita jadiin sebagai primary key atau sebagai kuncinya. Baik, untuk mencobanya saya menggunakan sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Kita simpel saja 678. Untuk nama anggotanya Denny Setiawan. Untuk alamat anggotanya Sal Bandung, Jawa Barat. Nomor teleponnya 0895. Ini kita ngasal aja karena buat contoh saja. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di sini sudah kita tuliskan ada ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon, dan yang terakhir jenis kelamin. Oke, kita coba ke save. Ya, ada pesan ya, bahwasanya di sini keterangannya data tersimpan. Kita klik OK saja. Oke, setelah klik OK, data ini langsung muncul pada tabel yang tadi sudah kita buat. Di sini ada ID anggota dengan ID 678, nama anggota Denny Setiawan, alamat Bandung, Jawa Barat, dengan nomor telepon 08 sekian-sekian, jenis kelamin laki-laki. Coba kita ngelihat di database atau PHP My Admin. Kita coba refresh dulu, apakah sudah masuk link ke database. Oke,
Untuk di database sendiri juga sudah muncul ya teman-teman ya di phpMyAdmin dengan ID anggota 678, nama anggotanya Denny Setiawan, alamat anggotanya Bandung Jawa Barat, nomor telepon 089 sekian-sekian, untuk jenis kelaminnya laki-laki. Baik, untuk save sendiri, saya menggunakan source code atau sintaks sebagai berikut. Nah, untuk save sendiri, save button sendiri, saya menggunakan sintaks atau source code sebagai berikutnya, teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya kita ke run lagi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di refresh. Pada refresh ini, saya akan mengklik refresh. Nanti tampilan untuk keseluruhan ID anggota sampai jenis kelamin ini, dia akan kosong atau merefresh, membersihkan. Kita coba klik. Oke, pada tampilan ini kita sudah refresh ya teman-teman ya. Sudah hilang atau sudah kosong. Nah, untuk source code atau sintaknya, saya menggunakan seperti ini teman-teman. Untuk button refresh saya menggunakan sintaks atau shortcut seperti ini. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada button search atau pencarian. Kalau kita mau mencari sebuah ID anggota, kita hanya menuliskan sebuah ID-nya saja. Karena yang dijadikan primary key atau kunci itu tadi ID anggota. Coba kita search atau pencarian. Nah, di sini juga ada keterangannya. Untuk penginputan, masukkan ID anggota. Jadi, mana nih yang data mau kita ubah? Contoh, kita mau ubah di data yang tadi sudah kita buat, yaitu dengan ID 678. Kita klik saja, oke. Dan ada keterangan lagi, penjelasan data ditemukan. Klik oke saja. Nah, data yang tadi udah kita simpan, otomatis dia akan muncul kembali di sini. Terus, jika ada kesalahan penginputan data, kita bisa mengedit di sini. Contoh, oh ya, salah pada alamat anggota. Nah, untuk ID anggota ini, kita nggak bisa ngedit karena dia sudah menjadi kunci ya, atau primary key-nya. Makanya, kalau untuk penginputan anggota, kita harus input dengan teliti ya teman-teman ya. Terus untuk alamat anggota tadi salah, misal bukan Bandung, misal Solo, Jawa Tengah. Nah, di sini saya ingin mengubah data yang tadinya alamatnya Bandung, Jawa Barat itu menjadi Solo, Jawa Tengah. Coba kita klik edit. Ada konfirmasi, apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? Kita pilih yes aja. Nah, ada keterangan lagi, update data sukses. Data sudah diperbarui dengan sukses. Kita oke. Nah, pada tabel kolom ini, sudah terlihat kolom alamat anggota yang tadinya Bandung, Jawa Barat menjadi Solo, Jawa Tengah dengan ID 678 atas nama anggotanya Denny Setiawan. Coba kita lihat di database atau phpMyAdmin. Kita refresh lagi. Tunggu sebentar, masih merefresh. Ya, di sini juga udah berubah ya teman-teman ya untuk database-nya. Menjadi alamat anggotanya Solo, Jawa Tengah dengan ID anggota 678, nama anggota Denny Setiawan. Oke, untuk tadi untuk sintak atau shortcut dari edit bisa dilihat teman-teman seperti ini. Nah, ini untuk sintak atau shortcut dari edit button seperti ini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita udah kita refresh lagi aja. Kita refresh, setelah refresh
kita search lagi, kita mencoba dari button delete. Kita menghapus data yang dengan ID 678 ini. Kita search lagi, coba kita cari lagi datanya 678. Kita oke. Data ini saya akan hapus. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Berfungsi atau tidaknya si button delete ini. Oke, coba kita klik. Nah, untuk keterangan lagi, dia muncul data telah dihapus. Kita klik OK saja. Secara otomatis pada tabel atau kolom di sini, data yang tadi kita sudah input, itu akan terhapus secara otomatis. Coba kita lihat pada database. Kita refresh kembali. Nah, untuk di database sendiri juga sudah terhapus secara otomatis. Jadi dia nge-link dari NetBeans ke database. Seperti itu. Oke, untuk untuk delete sendiri saya menggunakan syntax atau shortcut pada delete button seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sudah bisa dilihat. Terus yang selanjutnya yaitu tombol exit. Kalau exit dia otomatis teman-teman, dia akan keluar. Dia akan keluar untuk exit. Dan di sini sebenarnya juga tombol back home atau icon back home dia akan muncul ke tampilan dashboard. Cuman karena saya hanya menjelaskan pada data anggota, ini belum bisa diaktifin. Kalau yang kita sudah buat satu aplikasi sama kelompok kita, itu sudah langsung otomatis ke tampilan dashboard. Seperti itu teman-teman. Untuk exit, kita klik. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kita klik yes saja. Nah, ya secara otomatis keluar untuk tampilan aplikasi pada bagian data anggota. Untuk exit sendiri, saya menggunakan syntax atau shortcut seperti ini ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan apa yang telah saya buat pada kelompok yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan beberapa fitur-fitur dari aplikasi perpustakaan Unpam ya teman-teman, yang memang sudah kita build dan sudah kita install di sini. Coba kita langsung masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Oke. Di sini saya belum mempunyai account, jadi kita create an account dulu. Oke, kita register ya teman-teman. Oke, berhasil. Oke, di sini kita login dengan data yang memang sudah kita register tadi. Oke, kita login ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilan menu dashboardnya ya teman-teman. Di sini ada 5 menu yang akan kita demonstrasikan. Yang pertama untuk menu daftar buku. Oke, di sini kita diminta untuk menginputkan data-data buku yang ada di perpustakaan kita. Coba kita inputkan ya teman-teman. Di sini udah ada satu yang terinput. Kita coba inputkan lagi untuk ID 12.
Oke, coba kita save ya teman-teman. Oke, data tersimpan di sini. Oke, langsung nampil di sini ya teman-teman. Coba kita refresh lagi untuk mengkosongkan data di sini. Nah, kita refresh, kita inputkan lagi coba data bukunya. Oke, kita save ya teman-teman. Oke, jadi ada 3 buku yang kita inputkan di sini. Kemudian coba kita dari 3 buku ini ada buku yang kita edit, kita update untuk informasinya. Itu bisa kita refresh dulu, kita search ya teman-teman untuk ID buku. Misal kita akan mengedit ID buku 125. Oke, dan ditemukan di sini untuk tahun terbitnya coba kita rubah dari yang 2020 jadi 2018. Oke, kita edit ya, klik edit. Oke, kita ubah. Oke, update data sukses ya teman-teman. Nah, jadi di sini dari yang 2020 tahun terbitnya jadi 2018. Ini juga terintegrasi atau terkoneksi dengan database ya teman-teman, jadi di database juga terubah. Kemudian fitur delete, coba kita demonstrasikan untuk fitur delete. Kita refresh dulu ya teman-teman. Kita pilih dulu ID buku atau buku mana yang mau kita delete. Di sini misal kita search untuk ID buku 125. Oke, sudah ditemukan. Jadi ID buku yang 125 ini mau kita delete, kita hapus ya teman-teman. Kita langsung klik delete. Oke, data telah terhapus. Nah, jadi di sini hilang ya untuk ID buku 125. Oke, mungkin itu demonstrasi dari menu atau fitur data buku, beberapa fitur yang memang kita aplikasikan untuk sistem create, update dan delete ya teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke dashboard. Di sini kita coba untuk menu yang kedua ada transaksi. Nah, untuk transaksi peminjamannya teman-teman. Ini di sini ada data buku yang memang kita sudah inputkan tadi di di daftar buku. Coba kita pinjam buku ya teman-teman dengan ID bisa untuk nama anggotanya ID bukunya coba kita pinjam yang ID buku 126 dengan nama bukunya. Tanggal kembalinya di tanggal 21. Oke, kita save ya teman-teman. Coba kita save. Oke, di sini langsung terinputkan ya teman-teman. Jadi kita meminjam buku dengan ID buku 126. Oke, kemudian kita refresh untuk mengkosongkan ini semua. Kemudian coba kita memanfaatkan atau mendemonstrasikan fitur edit. Kita search dulu di sini. Kita coba ID buku yang 126, kita edit lagi ya teman-teman. Oke, pemanjangan ditemukan. Di sini kita edit untuk tanggal pengembaliannya. Jadi yang awalnya 21 Desember kita edit jadi 25.
Oke, kita edit. Oke, jadi data di sini terupdate ya teman-teman. Dari yang tadi awalnya kita tanggal pengembaliannya di tanggal 21, kita update jadi di tanggal 25. Oke, coba kita refresh lagi. Kita coba input lagi biar agak banyak datanya. 46. Nama anggotanya di sini. Tanggal pinjamnya di tanggal 20. Kemudian ID bukunya kita pinjam yang 124 dengan nama buku. Dan tanggal pengembaliannya di tanggal 30. Misal tanggal 30. Oke, kita save. Oke, data sudah bertambah lagi teman-teman. Kemudian kita coba menggunakan fitur delete. Kita refresh dulu di sini. Kita search dulu untuk ID bukunya yang 124. Oke. Nah, peminjaman ditemukan. Jadi kita coba mendelete dengan ID dengan ID anggota yang 12346. Coba kita delete di sini. Data telah dihapus. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita juga memanfaatkan fitur beberapa fungsi create, read di sini, kemudian update dan delete. Oke, itu mungkin demonstrasinya untuk bagian menu peminjaman buku. Kemudian kita balik lagi ke dashboard. Kita coba untuk menu daftar anggota. Oke, di sini kita bisa menginputkan data anggota kita yang memang tadi sudah terdaftar. Misal kita inputkan di yang 1, 2, 3, 4, 7 ya teman-teman. Alamat anggota. Oke, jenis kelamin. Oke, kita coba save ya teman-teman. Oke, coba kita refresh lagi. Kita inputkan lagi data anggotanya 8 dengan nama anggota alamatnya. Oke, dengan jenis kelamin. Kita save juga. Kemudian kita akan coba memanfaatkan fitur edit ya teman-teman. Di sini ada button edit, tapi sebelumnya kita search dulu mana data yang mau kita edit. Di sini coba kita masukkan ID anggotanya di 12348. Data ditemukan. Oke, di sini coba kita update untuk alamat anggotanya ya teman-teman. Kita edit dulu untuk pelan. Oke, kita langsung klik button editnya, edit di sini. Oke, yes. Nah, di sini dari yang awalnya tadi alamat anggotanya di Cipanas, sekarang jadi alamat anggotanya Jakarta Selatan. Oke, kemudian kita coba memanfaatkan di sini button delete atau fitur delete. Kita refresh dulu, kemudian kita search lagi yang mana yang mau kita delete. Di sini coba kita delete untuk ID anggota 48. Oke, data ditemukan. Kemudian kita delete teman-teman. Data telah dihapus. Oke, jadi di sini tinggal satu anggota yang terdaftar karena tadi untuk anggota yang dengan ID 12348 sudah kita delete. Oke,
kita back lagi ke dashboardnya. Untuk menu yang selanjutnya ada menu about di sini. About. Oke, di sini ada sedikit profil ya dari kelompok kita. Oke, kita back lagi. Kemudian di sini untuk menu yang terakhir ada exit. Jadi ketika kita sudah melakukan transaksi dan kita mau keluar dari aplikasi ini, kita bisa pilih menu exit ini. Apakah Anda akan menutup aplikasi perpustakaan? Yes. Oke. Jadi mungkin itu sedikit demonstrasi dari fitur-fitur aplikasi perpustakaan Universitas Pamulang ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.